وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. إخوة الإيمان, pada saat ini kita sedang berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Beberapa saat ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah syariat nan agung. Sebuah syariat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari rukun agama kita. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kelapangan, kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah nan agung tersebut, untuk mendatangi Baitullah, masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram di kota Mekah, menunaikan ibadah haji, berwukuf sebagai pokok dari pelaksanaan ibadah dan agung tersebut di padang Arafah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Inti daripada pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam kehidupan seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dan pilih mereka dengan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kelapangan rezeki, kesempatan dan kesehatan, sehingga mereka melaksanakan bagian dari salah satu rukun agama tersebut. Namun mungkin kita semua menyadari dan melihat bahwasanya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut amatlah terbatas. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih sehingga Allah mudahkan dan lapangkan jalannya untuk mengunjungi Baitullah. Namun bukan berarti ikhwatal iman, ketika ada sebahagian kaum mukminin yang belum memiliki kesempatan, yang belum memiliki kelapangan, namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan syariat di bulan yang agung tersebut. Itulah yang kita namakan dan kita sebut serta kita kenal dengan ibadah kurban, berkaitan dengan masa pelaksanaan ibadah haji sebagai salah satu rukun agama kita. Maka pada bulan yang sama Allah Tabaraka wa taala juga memberikan syariat, yaitu ibadah kurban. Nah, paktilas dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus berlanjut sampai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin, maka Allah Tabaraka wa taala juga masih memberikan syariat pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Jika kita menilik
ayat-ayat dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, kata Allah azza wa jalla, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dan menyatakan pernyataan seorang hamba yang beriman, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya ketika seorang hamba menyebutkan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadah kurbanku. Para ulama, di antaranya Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, ketika menukilkan firman Allah azza wa jalla di dua ayat yang kita bacakan tersebut, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ketika Allah menggandengkan antara salat dan ibadah kurban. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sebuah ungkapan seorang yang beriman, pernyataan di mana dia mengungkapkan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadah kurbanku. Maka kata para ulama ahli tafsir, sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua ibadah ini, menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran ibadah tersebut. Ketika semua kita mengetahui dari apa yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan dan keagungan ibadah salat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perbedaan antara seorang mukmin dengan yang bukan beriman adalah salatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dari sekian banyak kebaikan dan amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya, maka dari sekian amalan yang dia lakukan tersebut, yang pertama akan dihisab oleh Allah azza wa jalla adalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah dari amal kebajikan dan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salatnya. Kemudian ikhwatul iman, bagaimana juga dinyatakan dan sangat kita patrikan di dalam diri kita, di mana ibadah salat tersebut karena keagungannya diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama seorang manusia adalah sebagai pokok dan tiang dari agamanya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam beberapa nas yang sahih yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyadari dan memandang tentang keagungan ibadah salat, maka di dalam ayat yang kita nukilkan dan kita kutip ini, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dan menggandengkan ibadah kurban berdekatan dengan ibadah nan agung, yaitu ibadah salat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, hal itu menggambarkan dan menunjukkan di mana ibadah kurban itu adalah hal yang penting dan sangat agung di dalam agama kita, sehingga tidak sia-sia ketika Allah azza wa jalla menyebutkan dan meletakkan serta seolah-olah Allah menempelkan ibadah kurban setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ibadah salat. Fasalli li rabbika wanhar. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna salati wa nusuki. Maka ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, seyogianya seorang mukmin ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan, maka seyogianya seorang mukmin haruslah perhatian dengan ketentuan ibadah ini. Karena ibadah kurban, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, adalah hal yang sangat penting, adalah hal yang dilekatkan oleh Allah azza wa jalla di dalam dua momen firman-Nya di dalam Al-Quran berkaitan dengan ibadah salat, berdekatan dengan ibadah salat. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika para ulama di dalam kitab-kitab fikih
mengulas dan menyebutkan serta menguraikan terkait dengan hukum ibadah kurban, maka sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ibadah kurban hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Jika seseorang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, maka dia berkewajiban menurut pendapat sebagian para ulama. Hal itu berdalilkan kepada beberapa nas di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah Tabaraka wa Taala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Ketika Allah Subhanahu wa Taala mengatakan maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Hal itu datang dalam bentuk perintah dari Allah Tabaraka wa Taala. Maka seyogianya ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kemampuan, maka menurut pendapat sebagian para ulama dia berkewajiban untuk berkurban. Dalam pendapat ini juga didukung dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yajlis sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, seolah-olah penekanan dan penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan, "Man yajlis sa'ah," barang siapa yang memiliki kelapangan, falam yudahhi, sementara dia tidak melaksanakan ibadah kurban. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba dia untuk mendekat ke tempat sholat kita. Para ulama berdalil dari hadis dan riwayat ini, sehingga sebagian para ulama menyatakan bahwasanya ini adalah pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ibadah kurban itu adalah wajib. Dalil berikutnya ikhwatal iman, dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dan mengetahui ada seorang sahabat ketika dia menyembelih hewan yang sudah dia siapkan untuk kurban, lalu kemudian dia menyembelihnya sebelum melaksanakan salat Idul Adha, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaha syatu lahmin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau lakukan ini, yaitu ketika engkau menyembelih hewan kurbanmu sebelum salat Idul Adha, maka ini tidak ubahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti daging yang ada di pasar. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia menyembelihnya sebelum datang waktu penyembelihan yang disyariatkan. Lalu kemudian ikhwatal iman yang ingin kita garis bawahi, lanjutan dari apa yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Falyadhbah makanahu." Maka jika engkau masih memiliki kemampuan, kata Nabi SAW, karena kekeliruan dan kesalahan yang telah terjadi, di mana dia menyembelih hewan kurbannya sebelum waktu, lalu kemudian Nabi mengatakan, maka hendaklah engkau menyembelih hewan yang lain sebagai gantinya. Berdasarkan riwayat dan nas ini ikhwatal iman, maka sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu adalah wajib. Walaupun amanah ilmiah mesti kita sampaikan, di mana jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat sesungguhnya ibadah kurban itu tidak sampai kepada hukum wajib. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat sesungguhnya ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan dalil-dalil yang dikaji dan diuraikan oleh para ulama, termasuk juga dalil-dalil yang digunakan dan dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Namun ikhwatal iman, dipandang oleh jumhur para ulama, mayoritas para ulama, itu bukanlah menunjukkan sebuah kewajiban. Penegasan dan penekanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama sekali memastikan sebagai hukuman yang pasti bahwasanya hukumnya wajib. Namun para ulama
kembali jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak sampai kepada hukum wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Namun dalam pendapat ini mereka mengatakan sunnahnya di dalam hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Terlihat dan terbukti dari penegasan-penegasan yang dilontarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah ikhwatal iman, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat yang diuraikan oleh para ulama terkait dengan hukum kurban. Kendatipun jumhur dan mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya tidak sampai kepada hukum wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi sunnahnya di sini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka sekali lagi ikhwatul iman, seyogianya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan titipan karunia dan rezeki kepada kita, maka sebagai seorang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari percontohan yang telah dijalankan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita memiliki kelapangan, amat tidak layak dan amat tidak pantas ketika kita mengabaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, terutama ketika kita harusnya memandang tentang kedudukan dan keutamaan dari ibadah kurban tersebut. Dan inilah alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam uraian yang kita uraikan sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan, melekatkan pelaksanaan ibadah kurban itu dengan ibadah salat yang kita ketahui sebagai salah satu dari rukun agama kita. Ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita, lalu kemudian sebagai seorang mukmin kita ingin mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggikan syariat yang telah ditinggalkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari agama yang dibawa oleh Nabi berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan niat kita ketika kita punya kelapangan rezeki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhala al-hilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah terlihat hilal bulan Zulhijjah, apabila kita telah memasuki bulan Zulhijjah, wa idza arada ahadukum an yudhi, dan bila salah seorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berniat, sudah punya keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang sudah berniat dan ingin berkurban apabila telah masuk bulan Zulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini, fala ya'khudh min sya'rihi wala min dhafrihi, maka apabila telah masuk awal bulan Zulhijjah, sejak masuknya bulan Zulhijjah, maka orang yang berniat dan ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong kuku dan rambutnya hatta yuzbaha udhiyatuhu, hingga disembelih hewan kurbannya. Kendatipun Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hal ini bukanlah sebuah kewajiban yang apabila seseorang tidak mengamalkannya, yang apabila seseorang melanggarnya, dengan catatan dia memotong rambutnya, dia memotong kukunya sejak telah masuknya bulan Zulhijjah, sebelum disembelih hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka seyogianya ikhwatal iman yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, ini adalah sebuah syariat, sebuah sunnah di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita menauladani apa yang telah diajarkan
dan dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah hai Muhammad, kata Allah kepada Nabi kita yang mulia, in kuntum tuhibbunallah, kalau jika seandainya kita benar-benar cinta kepada Allah, maka apa barometernya? Apa ukurannya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sampaikan kepada kita di mana bukti kecintaan kita kepada Allah bukanlah hanya sebatas ucapan di bibir belaka, tapi adalah sejauh mana kita menauladani dan mengikuti jejak langkah Nabi di dalam kehidupan beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatal iman, sebagai seorang mukmin hendaklah di dalam melakukan kebaikan, hendaklah di dalam melakukan amal saleh, seorang mukmin mestilah dia menunjukkan kesungguhannya. Maka dalam ibadah kurban, ikhwatal iman, disebutkan di dalam riwayat yang sahih ketika ditanyakan tentang pelaksanaan ibadah kurban, manakah yang paling afdal dari ibadah kurban tersebut? Setelah kita uraikan tentang hukum dan bagaimana seorang mukmin hendaknya meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghidupkan syiar ini, maka seorang mukmin diberikan pandangan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan sebaik mungkin pelaksanaan kebaikan dan ibadah. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pelaksanaan ibadah kurban itu manakah bagian yang paling afdal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilai tertinggi adalah apa yang ada di dalam kondisi terbaik. Pilihan di dalam apa yang kita sembelih di pelaksanaan ibadah kurban. Bukanlah kita melaksanakan ibadah itu kemudian kita mencari peluang-peluang yang meringankan. Kita sadari dan kita ketahui, ikhwatal iman, ini adalah bagian agama yang akan mendapat nilai dari Allah Azza wa Jalla. Maka semakin apa yang kita lakukan itu lebih baik dan semakin yang kita sembelih itu lebih besar, maka tentu keutamaannya adalah lebih besar pula. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bertanya kepada Nabi, manakah bagian dari kurban itu yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu athmanuha, yaitu yang paling mahal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain juga diuraikan oleh para ulama bahwasanya dianjurkan kita untuk memilih bukan mana yang lebih murah, mana yang lebih kecil, tapi hendaknya ketika kita melaksanakan itu dengan penuh kemaksimalan. Apa yang mampu kita lakukan, semakin baik pilihan kita, maka akan semakin besar pahalanya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ikhwatal iman, dan apa yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukilkan oleh para ulama tentang keutamaan ibadah kurban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fi kulli sya'ratin hasanah. Di setiap helai bulu hewan kurban yang kita sembelih itu akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan. Maka ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan motivasi kepada kita. Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan momen kebaikan yang terbentang di hadapan kita. Kendatipun di dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Nabi mengingatkan bagaimanapun apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam pelaksanaan dan afdalnya ibadah kurban di dalam pemilihan hewan yang kita sembelih ini, ikhwatal iman, Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluha taqwahu minkum. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang telah memberikan karunia dan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengambil daging dan darah dari hewan yang kita sembelih itu, tapi inti dari pelaksanaan ibadah kurban itu adalah takwa orang yang melaksanakan ibadah kurban tersebut. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dari setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dan memudahkan jalan kita untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan setiap kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang terbaik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وألبسهم لباس الصحة والعافية يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم.